tolong kembali anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu, di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Celo, siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang itu kau jajan. Jadi selama ini. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak. Maaf Pak, saya telat. Kamu ya, udah 3 kali kamu terlambat di jam pelajaran Bapak. Sebagai hukumannya, kamu bikin makalah tentang perilaku disiplin dan kumpulkan besok di atas meja saya. Ya, Bapak. Mau Bapak tambahin hukuman? Oke Pak, laksanakan. Snow, bantuin gue dong. Gak bisa, gue ada latihan debat. Lo cari aja materinya di perpus sana. Emang dasar stok pelit. Giliran Juliet aja bucin. Selamat datang. Dia cantik banget. Stay cool. Buku etika sebelah mana ya? Etika di lorong 2 ya? Thanks. Kamu mau pinjam buku itu buat apa? Aku disuruh bikin makalah. Mau aku bantu? Serius? Oh iya, nama aku Vian. Kamu? Namaku Syarah. Kamu masih jomblo gak? Jomblo itu apa? Jajanan? Itu mah combro. Di Sarawak juga ya kamu? Vian, ini kamu yang kerjain. Iya dong Pak. Bagus banget penulisan kamu. Artikel dari makalah ini bakalan Bapak pajang di mading sekolah. Woi, kantin gak? Gak mau ke perpus gua. Lah tumben. Mau ketemu cewek. Oh, pantes. Syara suka gak ya? Loh, Kenapa, Nak? Bu, tahu Syara kelas berapa gak? Syara? Iya, kemarin dia yang jaga. Gak mungkin. Maksudnya? Ini bukan Syara yang kamu maksud. Iya benar. Coba kamu balik sampul bukunya. Buku siswa tahun 1997. Syara itu kakak saya. Dulu dia siswi terpintar di sekolah ini dan gemar sekali belajar di perpustakaan. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Apa? Selamat datang. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh. Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. Buset. Waktu itu jam 12.
di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Celo, ayo sahur dulu, biar kuat puasane. Papa sama mama mana, Mbah? Nggak tahu mbah, mungkin mereka sahur di kamar. Oh, Celo, tolongin mbah beli takjil di warung Bibi Jubaidah ya. 100.000. Ah, siap, Mbah. Ini kembaliannya boleh buat Celo kan? Oh iya, Papa sama mama kemana, Mbah? Mbah nggak lihat dari tadi. Mungkin mereka masih di dalam kamar. Tidur kali ngabuburit. Oh, Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Papa sama mama belum keluar kamar juga ya, Mbah? Iya loh, udah seharian padahal. Oh, Celo, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus dari tadi? jadi kemarin malam Papa ke kamar Celo, Mbah. Celo pinjam lotion pelembab kulit dong. Katanya punya mama lagi habis. Nih, Pak. Asik bisa enak sama mama. Thanks ya. Lah, terus udah kamu kasih kan? Iya, Mbah, tapi isinya udah Celo ganti pakai lem power glue. Welah dalah, nempel dong. Loh, tempat apa ini? Ini di mana? Selamat datang di akhirat. Kok gue bisa di sini sih? Allah. Pilih surga atau neraka. Jangan lupa follow ya. Cakep. Saya nggak lagi pantun ya ini. Ayo sekarang cerita alasan kalian kenapa bisa koit dong. Koit dong. Begini malaikat, saya meton karena kedinginan. Oh gitu. Kalau kamu? Saya tahu istri saya selingkuh, jadi saya memutuskan untuk menangkap basah dia. Wah seru nih. Saya suka. Sengaja saya pulang kantor lebih awal, dan saya dobrak pintu kamar saya. Bener aja, saya manggokin istri saya tidur tanpa selai benang pun. Waduh. Buru-buru saya turun ke dapur buat ngambil golok, dan mulai nyari ke seluruh area rumah, tapi nggak ketemu. Sialnya, kamar mandi saya licin. Saya kebeleset terus jatuh. Mending sui deh. Oh alah. Konyol banget. Elah bro, coba aja masuk ke dapur lu buka kulkas lo. Pasti kita berdua masih hidup sampai sekarang. Hah, jadi dia. Loh he. Isi dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu Celo dianterin ke sekolah, naik Fortuner, Om. Hah? Bentar. Fortuner kan kalau nggak salah harganya di atas 500 juta. Itu miskin dari mananya? Ih, Om, standar level miskin orang tuh beda-beda tahu. Kalau Celo itu berangkat sekolah biasanya diantar pakai Lamborghini kuning. Kalau pulang nanti dijemput pakai Ferrari merah Papa. What? Bapaknya kerja apaan sih? Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Pas pergi liburan, tapi cuma ke sekitar negara-negara Asia aja. Udah gitu, naik pesawatnya Singapura Airlines doang lagi. Ini kayaknya gue salah masuk sekolah deh. Kenapa isinya stek anak elit semua? Lah, kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Udah enak lah hidup kamu. Om aja boro-boro pernah naik pesawat, tadi kesini aja naik angkot. Om, asal Om tahu ya, aku tuh kalau liburan minimal keliling Eropa. Udah gitu, naik private jet Papa. Kenapa? Ya capek lah Om, berjam-jam gak rebahan pas terbang. Angkot. Pesawat baru ya? Kok aku gak pernah denger sih? Udah, stop, gak kuat. Injal gue udah cenat dulu dengernya. Makasih ya dek. Niatan jadi konten kreator wawancara, malah kena mental. Tuh ada lagi tuh, yuk kita samperin. Bisi dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu aku nggak bisa nyalain TV sama kipas angin barengan. Nanti jeglek mati lampu. Akhirnya, Om tahu rasanya dek. Emang kapan pertama kali Om sadar kalau Om miskin? Waktu Om tahu, ternyata makan mie instan boleh nggak pakai nasi putih. Cap. Udah Om, jangan nangis dong. Om kan udah gede. Selamat datang, silahkan. Ini berapa ya, Mbak? Snow? Juliet, lo beli itu buat apa? Kita baru putus 2 minggu. Lo udah hamil sama cowok lain. Bukan urusan lo. Aska, cari tahu siapa pacar Juliet sekarang. Saya selalu membutuhkan Nona Juliet semenjak kalian putus, dan dia tidak pernah bersama dengan laki-laki lain selain Anda, Tuan. Apa? Jadi itu anak gua.
Ngantuk banget, ngopi dulu ah. Kopi nggak bagus buat lo. Balikin. Ih, Juliet, lo bisa bawa barangnya. oke. Biar gua aja, lo nggak boleh angkat yang berat-berat. No, Lihat, gue dapet coklat dari suami gue. so sweet, pengen deh. Kayak ngidam aja lo. Juliet, Ini, Cie, CLBK. jangan Juliet. Gue janji bakal bertanggung jawab. Lo nggak perlu sampai ngelakuin ini. apaan sih? Lo bukannya mau lompat. Hah, enggak, gue mau ngambil ini tadi jatuh ketiup angin. Syukurlah. Snow, lo kenapa sih akhir-akhir ini jadi perhatian sama gue? Kalau gue baper gimana? Emang itu tujuan gue. Hah? Juliet, gue masih cinta sama lo. Kita nikah ya. Gue janji gue bakal jadi ayah yang baik buat bayi dalam perut lo. Ayah, bentar. Lo pikir gue hamil? Itu tes pack punya Tifa. Jadi, Kok mual ya? Juliet, lo kenapa? Ngomong-ngomong, lo udah haid belum? Gue udah telat seminggu sih. Jangan-jangan. Hah? Masa sih? Gue hamil beneran? Yes. Snow, Hmm, aku punya hadiah buat kamu. ini. Kamu hamil. Surprise. Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet. Aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak. Snow, bayinya nendang. Mana-mana. Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong bu, dikit lagi. Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya, aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru, lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Ada. Ngekor sendiri dia. Tahu dah maksa bet heran. Pokoknya kemanapun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah, daripada buang-buang waktu, mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tahu kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ada tembak tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus, Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Askan nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah. Dia bilang, ngapain tuh yang di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dan lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih pilih gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama Ratna.